Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung menilai kesabaran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tengah diuji dengan langkah sikap dua kader mereka, Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Jokowi dan Gibran sama-sama hadir dalam Rakernas V Relawan Pro Jokowi, Projo. Meski Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu, namun Projo seusai acara mendeklarasikan Prabowo Subianto untuk didukung di Pilpres 2024. Gibran juga dikaitkan akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo bila Mahkamah Konstitusi, MK, menyetujui untuk menyunat batas minimum usia capres-cawapres. Rocky menilai, publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDIP. Kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Tapi saya kira, dalam pikiran publik, sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung secara deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi. Kan itu yang ditunggu publik kan, ungkap Rocky, Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Diketahui, peluang Gibran untuk maju Pilpres 2024 sebagai cawapres terganjal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf Q, yang mensyaratkan usia capres maupun cawapres harus 40 tahun ke atas. Aturan tersebut tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi, MK, dan para hakim akan mengumumkan keputusannya pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Namun, uji materi itu dinilai banyak pihak hanya untuk memberi karpet merah terhadap Gibran untuk maju Pilpres 2024. Terlebih, Ketua MK, Anwar Usman adalah ipar Jokowi. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, menanggapi soal nama Gibran Rakabuming Raka yang kian menguat menjadi pendamping bakal calon presiden, Capres, Prabowo Subianto. Rudi mengatakan, Gibran otomatis keluar dari PDIP jika nantinya menerima pinangan Prabowo sebagai cawapres di Pilpres 2024. Aturan partai sudah jelas, kalau sudah kamu di PDIP dicalonkan di partai lain ya otomatis, hangus keanggotaan, tuh, lah yang mencalonkan itu di mana, siapa, sebagai apa. Tidak usah keluar. Kalau sudah pindah partai ya otomatis keluar toh, katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Mantan Wali Kota Solo itu memberikan contoh beberapa kader PDIP yang otomatis keluar usai maju dari partai lain. Misalnya, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sokowati, di mana tahun 2011, Yuni gagal di Pilkada Sragen saat maju lewat PDIP dan kemudian maju lagi lewat Gerindra, namun kembali lagi ke PDIP. Banyak contohnya, Bupati Mbak Yuni, tadinya dicalonkan Gerindra dan PKS sekarang kembali ke PDIP, ya biasa-biasa saja, ujarnya. Meski demikian, Rudi menghormati dan menyerahkan keputusan tawaran Prabowo kepada Gibran. Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan hak Gibran sepanjang memenuhi syarat secara undang-undang. Yo rapopo, ya enggak apa-apa, wong itu semua tergantung Mas Gibran sendiri tuh. Mas Gibran sendiri mau dicalonkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo yo hak Mas Gibran sendiri, ujarnya. Tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Jadi bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting
proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan partai PDIP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Biar sehat, biar banyak. Ketemu juga soalnya presiden kita ini. Indonesia Raya. Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan beliau sudah menyampaikan beberapa hal termasuk kriteria-kriteria calon lanjut beliau. Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo Subianto. Kami melihat beberapa hal yang sangat penting adalah bahwa berani dan punya nyali serta punya komitmen untuk terus memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyat, dan tidak mudah menyerah, pantang menyerah, karena bangsa Indonesia harus punya karakter pantang menyerah. Dan Pak Prabowo adalah patriot sejati, yang karena itulah kami dari Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto. Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang.
Kita percaya bahwa suara rakyat adalah penentu kemenangan di Pilpres 2024. Karena itulah kita mulai hari ini kita akan sama-sama berjuang bersama. Karena bangsa Indonesia ini milik semua golongan. Dan kita harus respect terhadap siapapun, rasa hormat. Karena itu dengan dukungan dari seluruh rakyat, kita sama-sama memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Semangat semua. Coba teriakannya. Kalau saya teriak Prabowo, ya lanjutkan, ya. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Terima kasih. Bersama Projo. Jawa Timur, gaspol. Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore saudara-saudara sekalian, terutama kawan-kawan dari Projo yang sedang rakernas dan dari tempat rakernas setelah dihadiri oleh Pak Jokowi, Presiden kita, langsung datang ke tempat saya di sini, dan di dalam kita membahas dan kita berbincang-bincang dan menyampaikan dukungan Projo untuk saya maju sebagai Presiden. Ini sebuah kehormatan bagi saya, sebuah kehormatan besar, kepercayaan yang saudara-saudara berikan kepada saya terima sebagai amanah, saya terima sebagai penugasan mulia untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Adalah suatu penugasan mulia, adalah suatu kehormatan kita bisa memberi bakti. Hari di mana rakyat Indonesia akan menentukan pilihannya, pilihan untuk pemimpin-pemimpinnya, presidennya dan pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyatnya. Karena itu saya menerima dukungan ini, dan saya mengajak kita sekalian semuanya di sini, ada juga tokoh-tokoh nasional, ketua-ketua partai-partai Koalisi Indonesia Maju, ada Pak Yusril, ya, Agus Jabo, ada Pak Ferry Afiansyah, Pak Muzani, banyak tokoh-tokoh yang hadir di sini. Jadi saya mengajak semua kawan-kawan, mari kita bersama-sama, kita turun ke rakyat, yakinkan rakyat bahwa kita akan dengan baik menjaga kekayaan negara, kekayaan bangsa, mengelola kekayaan tersebut agar nanti bisa dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Landasan yang kuat yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi harus kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saudara ketahui, saya 10 tahun kalau tidak salah, ya, 10 tahun, ya, 10 tahun, saya rival dengan Pak Jokowi. Kita bersaing dengan keras, tetapi yang banyak orang tidak tahu, walaupun kita bersaing dengan keras,
kita tetap bersahabat. Dan begitu saya dikalahkan beliau datang ke rumah ini, beliau yang datang ke rumah ini. Dan di sini saya katakan, Pak Jokowi, karena saya yakin Pak Jokowi hatinya merah putih, bahwa Pak Jokowi akan membela Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan rakyat Indonesia. Makanya saya mengakui Pak Jokowi menerima mandat dari rakyat dan saya akan mendukung Pak Jokowi sebagai presiden. Dan demikian lagi tahun 2019 seperti itu. Dan ternyata saya begitu beliau menang, beliau malah mengajak saya bergabung dalam rekonsiliasi besar untuk bangsa ini. Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung menilai kesabaran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tengah diuji dengan langkah sikap dua kader mereka, Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Jokowi dan Gibran sama-sama hadir dalam Rakernas V Relawan Pro Jokowi, Projo. Meski Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu, namun Projo seusai acara mendeklarasikan Prabowo Subianto untuk didukung di Pilpres 2024. Gibran juga dikaitkan akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo bila Mahkamah Konstitusi, MK, menyetujui untuk menyunat batas minimum usia capres-cawapres. Rocky menilai, publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDIP. Kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Tapi saya kira, dalam pikiran publik, sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung secara deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi. Kan itu yang ditunggu publik kan, ungkap Rocky, Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Diketahui, peluang Gibran untuk maju Pilpres 2024 sebagai cawapres terganjal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf Q, yang mensyaratkan usia capres maupun cawapres harus 40 tahun ke atas. Aturan tersebut tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi, MK, dan para hakim akan mengumumkan keputusannya pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Namun, uji materi itu dinilai banyak pihak hanya untuk memberi karpet merah terhadap Gibran untuk maju Pilpres 2024. Terlebih, Ketua MK, Anwar Usman adalah ipar Jokowi. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, menanggapi soal nama Gibran Rakabuming Raka yang kian menguat menjadi pendamping bakal calon presiden, Capres, Prabowo Subianto. Rudi mengatakan, Gibran otomatis keluar dari PDIP jika nantinya menerima pinangan Prabowo sebagai cawapres di Pilpres 2024. Aturan partai sudah jelas, kalau sudah kamu di PDIP dicalonkan di partai lain ya otomatis, hangus keanggotaan, tuh, lah yang mencalonkan itu di mana, siapa, sebagai apa. Tidak usah keluar. Kalau sudah pindah partai ya otomatis keluar toh, katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Mantan wali kota Solo itu memberikan contoh beberapa kader PDIP yang otomatis keluar usai maju dari partai lain. Misalnya, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sokowati, di mana tahun 2011, Yuni gagal di Pilkada Sragen saat maju lewat PDIP dan kemudian maju lagi lewat Gerindra, namun kembali lagi ke PDIP. Banyak contohnya, Bupati Mbak Yuni, tadinya dicalonkan Gerindra dan PKS sekarang kembali ke PDIP, ya biasa-biasa saja, ujarnya. Meski demikian, Rudi menghormati dan menyerahkan keputusan tawaran Prabowo kepada Gibran. Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan hak Gibran sepanjang memenuhi syarat secara undang-undang. Yo rapopo, ya enggak apa-apa, wong itu semua tergantung Mas Gibran sendiri tuh. Mas Gibran sendiri mau dicalonkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo yo hak Mas Gibran sendiri, ujarnya. Tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa
Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan Partai PDIP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden kita ini. Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan beliau sudah menyampaikan beberapa hal termasuk kriteria-kriteria calon lanjut beliau.
Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo Subianto. Karena kami melihat beberapa hal yang sangat penting adalah bahwa berani dan punya nyali serta punya komitmen untuk terus memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyat, dan tidak mudah menyerah, pantang menyerah, karena bangsa Indonesia harus punya karakter pantang menyerah. Dan Pak Prabowo adalah patriot sejati, yang karena itulah kami dari Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto. Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Kita percaya bahwa suara rakyat adalah penentu kemenangan di Pilpres 2024. Karena itulah kita mulai hari ini kita akan sama-sama berjuang bersama. Karena bangsa Indonesia ini milik semua golongan. Dan kita harus respect terhadap siapapun, rasa hormat. Karena itu dengan dukungan dari seluruh rakyat, kita sama-sama memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Gimana semua? Coba teriakannya. Kalau saya teriak Prabowo, lanjut kan? Ya. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Terima kasih. Bersama Projo. Jawa Timur, gaspol. Prabowo. Presidenku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore saudara-saudara sekalian, terutama kawan-kawan dari Projo yang sedang rakernas, dan dari tempat rakernas setelah dihadiri oleh Pak Jokowi, Presiden kita, langsung datang ke tempat saya di sini, dan di dalam kita membahas dan kita berbincang-bincang dan menyampaikan dukungan Projo untuk saya maju sebagai Presiden. Ini sebuah kehormatan bagi saya, sebuah kehormatan besar. Kepercayaan yang saudara-saudara berikan kepada saya terima sebagai amanah, saya terima sebagai penugasan mulia untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Adalah suatu penugasan mulia, adalah suatu kehormatan kita bisa memberi bakti kita kepada negara dan bangsa. Jadi saya kira kita semua mengerti, kita semua sadar bahwa bangsa kita sekarang ini dalam beberapa bulan ke depan, terutama pada tanggal 14 Februari 2024 adalah suatu hari yang sangat penting, karena itu adalah hari kedaulatan rakyat, hari di mana rakyat Indonesia berdaulat, hari di mana rakyat Indonesia akan menentukan pilihannya, pilihan untuk pemimpin-pemimpinnya, presidennya, dan pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyatnya. Karena itu saya menerima dukungan ini, dan saya mengajak kita sekalian semuanya di sini, ada juga tokoh-tokoh nasional, ketua-ketua partai-partai,
Koalisi Indonesia Maju, ada Pak Yusril, ya, Agus Jabo, ada Pak Ferry Afiansyah, Pak Muzani, banyak tokoh-tokoh yang hadir di sini. Jadi saya mengajak semua kawan-kawan, mari kita bersama-sama kita turun ke rakyat, yakinkan rakyat bahwa kita akan dengan baik menjaga kekayaan negara, kekayaan bangsa, mengelola kekayaan tersebut agar nanti bisa dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Landasan yang kuat yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi harus kita lanjutkan. Yang dukung Prabowo. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saudara ketahui, saya 10 tahun kalau tidak salah ya. 10 tahun? Ya, 10 tahun. Saya rival dengan Pak Jokowi. Kita bersaing dengan keras. Tetapi yang banyak orang tidak tahu, walaupun kita bersaing dengan keras, kita tetap bersahabat. Dan begitu saya dikalahkan beliau datang ke rumah ini, beliau yang datang ke rumah ini. Dan di sini saya katakan Pak Jokowi, karena saya yakin Pak Jokowi hatinya merah putih, bahwa Pak Jokowi akan membela Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan rakyat Indonesia. Makanya saya mengakui Pak Jokowi menerima mandat dari rakyat dan saya akan mendukung Pak Jokowi sebagai Presiden. Dan demikian lagi tahun 2019 seperti itu. Dan ternyata saya begitu beliau menang, beliau malah mengajak saya bergabung dalam rekonsiliasi besar untuk bangsa ini. Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung menilai kesabaran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tengah diuji dengan langkah sikap dua kader mereka, Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Jokowi dan Gibran sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi, Projo. Meski Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu, namun Projo seusai acara mendeklarasikan Prabowo Subianto untuk didukung di Pilpres 2024. Gibran juga dikaitkan akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo bila Mahkamah Konstitusi, MK, menyetujui untuk menyunat batas minimum usia capres-cawapres. Rocky menilai, publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDIP. Kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Tapi saya kira, dalam pikiran publik, sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung secara deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi. Kan itu yang ditunggu publik kan, ungkap Rocky, Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Diketahui, peluang Gibran untuk maju Pilpres 2024 sebagai cawapres terganjal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf Q, yang mensyaratkan usia capres maupun cawapres harus 40 tahun ke atas. Aturan tersebut tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi, MK, dan para hakim akan mengumumkan keputusannya pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Namun, uji materi itu dinilai banyak pihak hanya untuk memberi karpet merah terhadap Gibran untuk maju Pilpres 2024. Terlebih, Ketua MK, Anwar Usman adalah ipar Jokowi. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, menanggapi soal nama Gibran Rakabuming Raka yang kian menguat menjadi pendamping bakal calon presiden, Capres, Prabowo Subianto. Rudi mengatakan,
Gibran otomatis keluar dari PDIP jika nantinya menerima pinangan Prabowo sebagai cawapres di Pilpres 2024. Aturan partai sudah jelas, kalau sudah kamu di PDIP dicalonkan di partai lain ya otomatis, hangus keanggotaan, tuh, lah yang mencalonkan itu di mana, siapa, sebagai apa. Tidak usah keluar, kalau sudah pindah partai ya otomatis, keluar toh, katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Mantan wali kota Solo itu memberikan contoh beberapa kader PDIP yang otomatis keluar usai maju dari partai lain. Misalnya, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sokowati, di mana tahun 2011, Yuni gagal di Pilkada Sragen saat maju lewat PDIP dan kemudian maju lagi lewat Gerindra, namun kembali lagi ke PDIP. Banyak contohnya, Bupati Mbak Yuni, tadinya dicalonkan Gerindra dan PKS sekarang kembali ke PDIP, ya biasa-biasa saja, ujarnya. Meski demikian, Rudi menghormati dan menyerahkan keputusan tawaran Prabowo kepada Gibran. Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan hak Gibran sepanjang memenuhi syarat secara undang-undang. Yo rapopo, ya enggak apa-apa, wong itu semua tergantung Mas Gibran sendiri tuh. Mas Gibran sendiri mau dicalonkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo yo hak Mas Gibran sendiri, ujarnya. Tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Jadi bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan partai PDIP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan beliau sudah menyampaikan beberapa hal termasuk kriteria-kriteria calon lanjut beliau. Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo Subianto. Karena kami melihat beberapa hal yang sangat penting adalah bahwa berani dan punya nyali serta punya komitmen untuk terus memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Dan tidak mudah menyerah, pantang menyerah, karena bangsa Indonesia harus punya karakter pantang menyerah. Dan Pak Prabowo adalah patriot sejati, yang karena itulah kami dari Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto. Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Kita percaya bahwa suara rakyat adalah penentu kemenangan di Pilpres 2024. Karena itulah kita mulai hari ini kita akan sama-sama berjuang bersama. Karena bangsa Indonesia ini milik semua golongan. Dan kita harus respect terhadap siapapun, rasa hormat. Karena itu dengan dukungan dari seluruh rakyat, kita sama-sama memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Mana semua? Teriakannya. Kalau saya teriak Prabowo, ya lanjutkan, ya. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Terima kasih. Bersama Projo. Jawa Timur, gaspol. Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore saudara-saudara sekalian, terutama kawan-kawan dari Projo yang sedang rakernas, dan dari tempat rakernas setelah dihadiri oleh Pak Jokowi, Presiden kita, langsung datang ke tempat saya di sini, dan di dalam kita membahas dan kita berbincang-bincang dan menyampaikan dukungan Projo untuk saya maju sebagai Presiden. Ini sebuah kehormatan bagi saya, sebuah kehormatan besar, kepercayaan yang saudara-saudara berikan kepada saya terima sebagai amanah, saya terima sebagai penugasan mulia untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Adalah suatu penugasan mulia, adalah suatu kehormatan kita bisa memberi bakti kita kepada negara dan bangsa. Jadi saya kira kita semua mengerti, kita semua sadar bahwa bangsa kita sekarang ini dalam beberapa bulan ke depan, terutama pada tanggal 14 Februari 2024 adalah suatu hari yang sangat penting, karena itu adalah hari kedaulatan rakyat, hari di mana rakyat Indonesia berdaulat, hari di mana rakyat Indonesia akan menentukan pilihannya, pilihan untuk pemimpin-pemimpinnya, presidennya, dan pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyatnya. Karena itu
saya menerima dukungan ini dan saya mengajak kita sekalian semuanya di sini, ada juga tokoh-tokoh nasional, ketua-ketua partai-partai koalisi Indonesia Maju, ada Pak Yusril, ya, Agus Jabo, ada Pak Ferry Afiansyah, Pak Muzani, banyak tokoh-tokoh yang hadir di sini. Jadi saya mengajak semua kawan-kawan, mari kita bersama-sama kita turun ke rakyat, yakinkan rakyat bahwa kita akan dengan baik menjaga kekayaan negara, kekayaan bangsa, mengelola kekayaan tersebut agar nanti bisa dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Landasan yang kuat yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi harus kita lanjutkan. Yang dukung Prabowo. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saudara ketahui, saya 10 tahun kalau tidak salah ya. 10 tahun? Ya, 10 tahun. Saya rival dengan Pak Jokowi. Kita bersaing dengan keras. Tetapi yang banyak orang tidak tahu, walaupun kita bersaing dengan keras, kita tetap bersahabat. Dan begitu saya dikalahkan beliau datang ke rumah ini, beliau yang datang ke rumah ini. Dan di sini saya katakan Pak Jokowi, karena saya yakin Pak Jokowi hatinya merah putih, bahwa Pak Jokowi akan membela Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan rakyat Indonesia. Makanya saya mengakui Pak Jokowi menerima mandat dari rakyat dan saya akan mendukung Pak Jokowi sebagai Presiden. Dan demikian lagi tahun 2019 seperti itu. Dan ternyata saya, begitu beliau menang, beliau malah mengajak saya bergabung dalam rekonsiliasi besar untuk bangsa ini. Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung menilai kesabaran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tengah diuji dengan langkah sikap dua kader mereka, Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Jokowi dan Gibran sama-sama hadir dalam Rakernas V Relawan Pro Jokowi, Projo. Meski Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu, namun Projo seusai acara mendeklarasikan Prabowo Subianto untuk didukung di Pilpres 2024. Gibran juga dikaitkan akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo bila Mahkamah Konstitusi, MK, menyetujui untuk menyunat batas minimum usia capres-cawapres. Rocky menilai, publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDIP. Kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Tapi saya kira, dalam pikiran publik, sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung secara deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi. Kan itu yang ditunggu publik kan, ungkap Rocky, Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Diketahui, peluang Gibran untuk maju Pilpres 2024 sebagai cawapres terganjal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf Q, yang mensyaratkan usia capres maupun cawapres harus 40 tahun ke atas. Aturan tersebut tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi, MK, dan para hakim akan mengumumkan keputusannya pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Namun, uji materi itu dinilai banyak pihak hanya untuk memberi karpet merah terhadap Gibran untuk maju Pilpres 2024. Terlebih, Ketua MK, Anwar Usman adalah ipar Jokowi. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo,
FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal nama Gibran Rakabuming Raka yang kian menguat menjadi pendamping bakal calon presiden, Capres, Prabowo Subianto. Rudi mengatakan, Gibran otomatis keluar dari PDIP jika nantinya menerima pinangan Prabowo sebagai cawapres di Pilpres 2024. Aturan partai sudah jelas, kalau sudah kamu di PDIP dicalonkan di partai lain ya otomatis, hangus keanggotaan, tuh, lah yang mencalonkan itu di mana, siapa, sebagai apa. Tidak usah keluar. Kalau sudah pindah partai ya otomatis keluar toh, katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Mantan wali kota Solo itu memberikan contoh beberapa kader PDIP yang otomatis keluar usai maju dari partai lain. Misalnya, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sokowati, di mana tahun 2011, Yuni gagal di Pilkada Sragen saat maju lewat PDIP dan kemudian maju lagi lewat Gerindra, namun kembali lagi ke PDIP. Banyak contohnya, Bupati Mbak Yuni, tadinya dicalonkan Gerindra dan PKS sekarang kembali ke PDIP, ya biasa-biasa saja, ujarnya. Meski demikian, Rudi menghormati dan menyerahkan keputusan tawaran Prabowo kepada Gibran. Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan hak Gibran sepanjang memenuhi syarat secara undang-undang. Yo rapopo, ya enggak apa-apa, wong itu semua tergantung Mas Gibran sendiri tuh. Mas Gibran sendiri mau dicalonkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo yo hak Mas Gibran sendiri, ujarnya. Tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan partai PDIP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan beliau sudah menyampaikan beberapa hal termasuk kriteria-kriteria calon lanjut beliau. Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo Subianto. Karena kami melihat beberapa hal yang sangat penting adalah bahwa berani dan punya nyali serta punya komitmen untuk terus memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyat, dan tidak mudah menyerah, pantang menyerah, karena bangsa Indonesia harus punya karakter pantang menyerah. Dan Pak Prabowo adalah patriot sejati, yang karena itulah kami dari Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto. Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Kita percaya bahwa suara rakyat adalah penentu kemenangan di Pilpres 2024. Karena itulah kita mulai hari ini kita akan sama-sama berjuang bersama. Karena bangsa Indonesia ini milik semua golongan. Dan kita harus respect terhadap siapapun, rasa hormat. Karena itu dengan dukungan dari seluruh rakyat, kita sama-sama memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Gimana semua? Teriakannya. Kalau saya teriak Prabowo, lanjutkan, ya. Pak Prabowo, lanjutkan. Pak Prabowo, lanjutkan. Terima kasih. Bersama Projo. Jawa Timur, gaspol. Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore saudara-saudara sekalian, terutama kawan-kawan dari Projo yang sedang rakernas, dan dari tempat rakernas setelah dihadiri oleh Pak Jokowi, Presiden kita, langsung datang ke tempat saya di sini, dan di dalam kita membahas dan kita berbincang-bincang dan menyampaikan dukungan Projo untuk saya maju sebagai Presiden. Ini sebuah kehormatan bagi saya, sebuah kehormatan besar. Kepercayaan yang saudara-saudara berikan kepada saya terima sebagai amanah, saya terima sebagai penugasan mulia untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Adalah suatu penugasan mulia, adalah suatu kehormatan kita bisa memberi bakti kita kepada negara dan bangsa. Jadi saya kira kita semua mengerti, kita semua sadar bahwa bangsa kita sekarang ini dalam beberapa bulan ke depan, terutama pada tanggal 14 Februari 2024 adalah suatu hari yang sangat penting, karena itu adalah hari kedaulatan rakyat, hari di mana rakyat Indonesia berdaulat, hari di mana rakyat Indonesia akan menentukan pilihannya, pilihan untuk pemimpin-pemimpinnya, presidennya, dan pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Karena itu,
Karena itu saya menerima dukungan ini dan saya mengajak kita sekalian, semuanya di sini ada juga tokoh-tokoh nasional, ketua-ketua partai-partai koalisi Indonesia Maju, ada Pak Yusril, ya, Agus Jabo, ada Pak Ferry Afiansyah, Pak Muzani, banyak tokoh-tokoh yang hadir di sini. Jadi saya mengajak semua kawan-kawan, mari kita bersama-sama kita turun ke rakyat, yakinkan rakyat bahwa kita akan dengan baik menjaga kekayaan negara, kekayaan bangsa, mengelola kekayaan tersebut agar nanti bisa dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Landasan yang kuat yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi harus kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saudara ketahui, saya 10 tahun kalau tidak salah ya. 10 tahun? Ya, 10 tahun. Saya rival dengan Pak Jokowi. Kita bersaing dengan keras. Tetapi yang banyak orang tidak tahu, walaupun kita bersaing dengan keras, kita tetap bersahabat. Dan begitu saya dikalahkan beliau datang ke rumah ini, beliau yang datang ke rumah ini. Dan di sini saya katakan Pak Jokowi, karena saya yakin Pak Jokowi hatinya merah putih, bahwa Pak Jokowi akan membela Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan rakyat Indonesia. Makanya saya mengakui Pak Jokowi menerima mandat dari rakyat dan saya akan mendukung Pak Jokowi sebagai Presiden. Dan demikian lagi tahun 2019 seperti itu. Dan ternyata saya begitu beliau menang, beliau malah mengajak saya bergabung dalam rekonsiliasi besar untuk bangsa ini. Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung menilai kesabaran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tengah diuji dengan langkah sikap dua kader mereka, Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Jokowi dan Gibran sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi, Projo. Meski Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu, namun Projo seusai acara mendeklarasikan Prabowo Subianto untuk didukung di Pilpres 2024. Gibran juga dikaitkan akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo bila Mahkamah Konstitusi, MK, menyetujui untuk menyunat batas minimum usia capres-cawapres. Rocky menilai, publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDIP. Kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Tapi saya kira, dalam pikiran publik, sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung secara deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi. Kan itu yang ditunggu publik kan, ungkap Rocky, Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Diketahui, peluang Gibran untuk maju Pilpres 2024 sebagai cawapres terganjal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf Q, yang mensyaratkan usia capres maupun cawapres harus 40 tahun ke atas. Aturan tersebut tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi, MK, dan para hakim akan mengumumkan keputusannya pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Namun, uji materi itu dinilai banyak pihak hanya untuk memberi karpet merah terhadap Gibran untuk maju Pilpres 2024. Terlebih, Ketua MK, Anwar Usman adalah ipar Jokowi. Sementara itu,
Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, menanggapi soal nama Gibran Rakabuming Raka yang kian menguat menjadi pendamping bakal calon presiden, Capres, Prabowo Subianto. Rudi mengatakan, Gibran otomatis keluar dari PDIP jika nantinya menerima pinangan Prabowo sebagai cawapres di Pilpres 2024. Aturan partai sudah jelas, kalau sudah kamu di PDIP dicalonkan di partai lain ya otomatis, hangus keanggotaan, tuh, lah yang mencalonkan itu di mana, siapa, sebagai apa. Tidak usah keluar. Kalau sudah pindah partai ya otomatis keluar toh, katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Mantan wali kota Solo itu memberikan contoh beberapa kader PDIP yang otomatis keluar usai maju dari partai lain. Misalnya, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sokowati, di mana tahun 2011, Yuni gagal di Pilkada Sragen saat maju lewat PDIP dan kemudian maju lagi lewat Gerindra, namun kembali lagi ke PDIP. Banyak contohnya, Bupati Mbak Yuni, tadinya dicalonkan Gerindra dan PKS sekarang kembali ke PDIP, ya biasa-biasa saja, ujarnya. Meski demikian, Rudi menghormati dan menyerahkan keputusan tawaran Prabowo kepada Gibran. Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan hak Gibran sepanjang memenuhi syarat secara undang-undang. Yo rapopo, ya enggak apa-apa, wong itu semua tergantung Mas Gibran sendiri tuh. Mas Gibran sendiri mau dicalonkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo yo hak Mas Gibran sendiri, ujarnya. Tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Jadi bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan partai PDIP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.